Halo, Assalamualaikum. Nama saya Roni Amati, PBJ Kota Bogor. Baik, kali ini kita ada tugas dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu di sini kita mendapati data berbentuk Excel, wizard, di mana wizardnya itu seperti ini, dalam bentuk tabel. Ada data-data ya, nanti ini akan kita masukin ke dalam codingnya R. Di sini saya sudah bikin coding R, ikut coding R. Sebelum melakukan codingan ini, kita terlebih dahulu harus menginstal ini, install sini ggplot2, dplyr, layernya sama dplotnya, dan read Excel. Saya karena sudah menginstal ini, di mana sini ini itu untuk sebagai kerangka aplikasinya, untuk menampilkan nanti ininya, implementasinya, dan read Excel ini untuk membaca Excel, dan dplyr ini untuk manipulasi datanya, sedangkan ggplot2 atau plotly untuk visualisasinya. Pemuatan dan pembersihan data, ini aplikasi ini membaca sebuah file wizard Excel ini. Terus fungsi try-catch ini, fungsi try-catch digunakan untuk menangani potensi error jika saat membaca file Excel ini ya. Dan data dibersihkan bila kolomnya ada berisi NA akan dihapus dan semua kolom dikonversi menjadi tipe numerik. Begitu ya teman-teman. Ini UI ini ada itu pendefinisian tata letak atau layoutnya elemen-elemen. Nah, ya nanti akan kita lihat di tampilannya gitu ya. Dimana di sini kita ada sebuah HTML, coding HTML. Di sini untuk format untuk tulisannya Arial, dan untuk pewarnaan juga. Dan judulnya di sini di aplikasinya nanti tampilannya kita membuat nama judul ini aplikasi visualisasi data. Sedangkan sidebar layout ini membagi halaman menjadi panel samping input dan panel utama outputnya. Di inputnya ini misalnya pilih variabel X dan Y, dan juga inputnya pilih jenis visualisasi. Terus untuk main panel ini untuk berupa output yang akan berubah-berubah saat kita masukin variabel X dan Y. Ini dia akan membaca sebuah numerik. Untuk yang bagian plot tipe, dan untuk yang tabel akan membaca tabel. Oke, untuk bagian server ini fungsinya itu inti dari aplikasi ini akan mengambil input dari UI di atas tadi dan menghasilkan output. Misal valid data reaktif ini
memastikan bahwa pemrosesan visualisasi hanya terjadi jika datanya berhasil dimuat. Sedangkan output plot ini menggunakan render plotly untuk membuat grafik yang aktif terhadap input var x dan var y. Var x dan var y, dan juga plot tipe-nya itu. Dan ini plot tipe. Oke, ini menggunakan request untuk memastikan input sudah tersedia sebelum melanjutkan ya. Terus membuat objek, ini objek ggplot ini untuk menambahkan geometri spesifiknya berdasarkan input tipe plotnya. Ini tipe plot, tipe misalnya tipenya scatter plot atau line plot, terus bar plot, dan tadi render tabel. Ini kalau kita mengambil tabel data. Ini render tabel kita menghasilkan 20 baris ya, 20 baris data pertama. Baik, untuk menjalankan aplikasi RC ini kita membutuhkan coding, satu coding ini app.r, dan juga data wizard Excel-nya ini, data tabelnya dibaca nanti. Dan juga kita sebelumnya mendownload kita menginstal ini tadi ya, yang library ini. Misalnya kita harus download ini dulu. Sebelumnya saya sudah mendownload, jadi bisa berjalan. Terus kita mulai aja itu apanya ya, menjalankan aplikasinya kan begini. Ini untuk titelnya atas, dan ini input untuk pada X itu numerik. Ini angka-angka ini yang ada di dalam tabel data wizard Excel itu. Sama ini juga Y-nya, dan ini jenis visualnya yang tadi plot saya bilang itu scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Dan hasilnya kita bisa lihat di sebelah kanan, hasil visualisasinya. Kita coba di bagian scatter plot. Ini scatter plot, kita lihat bila pergarisan titik-titiknya dari pojok kiri bawah ini sampai ke atas, bahwa ini dinamakan positif korelasi. Bila sebaliknya dari sini, dari angka 20 ini ke 30, itu negatif korelasi. Dan bila titik-titik acakannya ada di seluruh ruangan ini, itu adalah tidak ada korelasi. Kita contohkan ini seperti ini, 222 ini disebutkan positif korelasi. Ini juga masih. Kalau begini sudah tidak ada korelasi. Ini juga bisa disebut tidak ada korelasi. Oke. Terus untuk bagian line plot,
Ini line plot itu garis yang secara keseluruhannya menunjukkan kenaikan atau penurunan atau stabil siklusnya itu. Nah, di siklus seberapa sering dan seberapa besar perubahan nilai dari satu titik ke titik berikutnya, maka kelihatan dari gelombang-gelombang. Nah, ini titik puncak dan titik atau titik lomba ini menunjukkan maksimal dan minimum dari variabel tersebut itu dalam urutan data yang diamati seperti hari terpanas atau hari terdingin gitu ya teman-teman. Terus untuk bagian bar plotnya, cara membacanya ini itu panjang setiap batang Y mewakili nilai variabel Y ya, yang dipilih untuk nilai variabel X yang sesuai. Nah, itu memudahkan kita melakukan perbandingan visual antara nilai Y pada nilai X yang berbeda. Jika variabel X memiliki nilai yang sedikit dan terpisah, ini kita melihat distribusi nilai Y di antara kelompok-kelompok tersebut. Ini adalah tabel data yang ada di dalam Excel tersebut. Itu data untuk memverifikasi keakuratan pemuatan data di pembersihan awal, membantu juga mengidentifikasi nilai ekstrim secara numerik sebelum memvisualisasikannya yang mungkin terlewatkan jika hanya melihat plot. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.